Udah kerekam belum? Udah. Sudah. Oh, udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, makasih Mas Rian sudah menjawab. Ya, Pada kita hari ini akan membahas tugas 3 sisop, yaitu materi konkurensi ya. Kita akan bahas dari nomor 1. Oke Mas Yongki. Mantap Bang Rian. ya. Jadi nomor 1 itu untuk pertanyaan yang pertama. Jika konsumer mencoba jalan duluan sebelum produser, apakah konsumer dapat mengakses critical section? Bagaimana kawan-kawan? Harusnya enggak sih. Kenapa tuh Yan? Soalnya kayak consumer kan nggak akan bisa mengakses critical section karena dari semua Fourier. Jadi kayak diinisialisasi dengan 0 gitu loh. Terus kayak consumer juga harus menunggu produser melakukan kayak eksekusi signal Y itu setelah memproduksi item untuk meningkatkan nilai Y agar konsumer dapat menjalankan si same weight Y itu dan dia dapat ngelanjutin gitu loh. Mantep Bang Rian. Itu sih kurang lebih ya. Kalau dari Aing sih ya, dia tuh kalau konsumer jalan duluan, dia tuh nggak kurang lebih sama Kerian ya, nggak bisa ngakses critical section. Karena smart Y-nya itu diinisiasi sama nilai 0, bukan 1. Jadi dia bakal nyangkut di proses di function sum weight-nya itu. Itu aja sih. Iya sih. Lanjut berarti B. Ya aman ya yang A. Aman ya, aman. Apa tuh yang B? Pada program tersebut, ketika konsumer sedang tidak ingin mengakses critical section, baris berapa yang mencegah prosedur mengakses critical section terus-menerus? Kalau mana ya? Berarti kalau di prosedurnya kan nggak ada nggak sih? Nggak ada garis yang iklan. ada harusnya baris ke-6 nggak sih signal Y? Oh ya, kenapa emang? Gara-gara apa dia? Soalnya dia bakal ningkatin nilai smart for Y-nya. Jadi itu bakal memungkinkan konsumernya buat ngelanjutin setelah semua Y-nya. Baik. Terus Gimana menurut Mas Rifki dan Mas Hijrian? Ya aman sih. Setuju Bang, setuju. Gaskan. Berarti untuk poin lanjut ya, kita ke poin C. Pada program tersebut apa kegunaan SmartPur Semwet Y? Nah, kalau dari PPT operasi Semwet itu akan mendekremen nilai SmartPur. Jika nilai SmartPur negatif, jadi proses yang mengeksekusi Semwetnya akan diblok. Jika tidak, dia bakal lanjut eksekusi seperti biasa. Nah, berarti dengan kata lain, gimana Mas Rian? Menurutku ya kalau semisal apa itu yang C ya poin C kan? Iya, poin C. Kalau yang poin C itu kan kayak kegunaan semapur same weight gitu kan. Dia bisa digunakan sama konsumer kayak untuk menunggu sampai si produsernya itu menandakan kalau semisal item tersebut
menggunakan dengan same signal ini ngejamin bahwa si konsumernya itu mencoba untuk mengonsumsi item ketika seenggaknya satu item sudah diproduksi gitu loh. Oh, berarti Dimana semafor Y-nya itu kayak penanda kesiapan prosedurnya nggak sih? ya sih harusnya kayak gitu. Berarti poinnya kita gitu aja ya. Ya, Kita lanjut ke poin yang D. Jika semafor X-nya diberi nilai awal 0, apakah program akan berjalan dengan normal atau ada masalah? Ada masalah, Bang. Waduh, kenapa tuh Mas Rifki? Lemes banget, Yung. Soalnya kalau semafor X-nya awal-awalnya 0, mau prosedur, produser ataupun consumer itu bakal terblokir pas mereka nyoba ngelakuin some white X. Soalnya nggak ada some signal X yang bisa ningkatin nilai semafor si X dari 0 ke 1 gitu, Yong. oh ya. Penjelasannya sangat bagus, Mas Rifki. Berarti kita lanjut ke poin E ya. Jika Berarti ya semafor X diberi nilai awal 2, apakah program akan berjalan dengan normal atau ada masalah? X-nya dikasih nilai 2. Kalau dikasih nilai 2, dia bakal ada masalah nggak sih harusnya? Iya, harusnya ada. Soalnya kalau 2 kan dia berarti jadinya 2 proses. ya jadi kayak bersamaan gitu ya. Tanpa nggak dengan interleave terus tanpa operasi tag juga yang dijalankan sama konsumer gitu kan. Iya, iya. Jadi bisa Iya, ngeganggu konsentrasi si buffernya itu. iya. Hmm, Jadi kayak ya. kalau dikasih nilai 2 tuh produser sama konsumernya itu dia bakal kayak ngejalanin bersama-sama. Jadinya buat masuk critical section-nya juga secara bersama-sama. Jadinya dia bakal nyebabin, kalau ini sih berarti nyebabin race condition kalau sesuai dari PPT ya. Ya, Ya, ngerti. paham. Jadi lanjut nomor 2 ya. Kok nomor 3 nggak sih? 2. Nggak deh. Nggak deh, Nomor 2 nggak dibahas. dua berarti. Wah, word gua error cuy. Nomor 2 gimana menurut Mas Rifki? Ya kita bacain dulu ya adik-adik. Jadi Ya, ada Iya, 2 orang Kak. mahasiswa nih pengen ke Bandung bareng-bareng, pakai motor masing-masing. Terus ternyata helm mahasiswa A ini ketinggalan di kosan mahasiswa si B. Nah, tapi, ternyata juga si dompet mahasiswa B ini ketinggalan di mahasiswa A. Nah, solusinya mereka janjian ketemu di dekat bundaran kampus TELU Tea tuh, buat nyerahin barang-barang masing-masing. Nah, mahasiswa A sama B baru bisa berangkat ke Bandung, habis nerima barang mereka masing-masing yang ketinggalan. Nah, jadi soalnya ini buat pseudocode algoritma. Prosedurnya ada mahasiswa A, terus mahasiswa B, sama main program. Terus dia itu ngegambarin kondisi di atas menggunakan semafor. Terus disuruh juga gunain kata helm sama dompet buat variabel semafornya. Di dalam prosedur mahasiswa A sama B ini juga harus ditulisin aktivitas
menuju Bundaran sama menuju Bandung. Jadi menurutku awal-awal tuh inisialisasi variabel semafornya dulu kan. Ada helm sama dompet. Ya. Terus setelahnya bikin prosedur mahasiswa A, di dalamnya ini oh iya, boleh ditambahin aktivitas lainnya, oke. Berarti prosedur buat mahasiswa A ini ngambil helm mahasiswa iya, mengambil helm, terus ada signal helm, terus dia menuju Bundaran. Habis menuju Bundaran, wait si dompet, habis itu nerima dompet, habis itu menuju Bandung. Nah, yang prosedur mahasiswa B ini dia kebalikannya mahasiswa A. Awalnya ngambil dompet, terus ada signal dompet, terus menuju Bundaran, ada wait helm, bawahnya terima helm terus menuju Bandung. Nah, terus buat mainnya itu pakai Parbegin, dalamnya mahasiswa A sama mahasiswa B gitu, guys. Ya. Jadi begitu, Mas Rifki. Penjelasannya bagus sih. Pada Tapi paham nggak, Mas Rian, Mbak Gie? Apa sih? Harusnya udah aman sih. Aman lah ya. Paling nanti jangan lupa ditambahin inisialisasi semapur buat si helm sama dompetnya berapanya, jangan lupa. oh iya. Buat nilai Berarti awal. Benar. Berarti lanjut nomor 3 ya. Ya. Lanjut nomor 3. Apa fungsi atau tujuan penggunaan SmartPur S pada program di atas? SmartPur S. SmartPur S ini bisa buat ini nggak sih? Dia kan diinisialisasi sama 1 kan kalau dilihat dari yang code-nya ini. Berarti dia secara nggak langsung ngendaliin research kan? Iya. Berarti bisa nggak kalau misalkan aku nanti tuh nulisnya kayak nilai semapur ini kan diinisialisasi sama si angka 1, terus habis itu si semapurnya ini bertujuan, berarti fungsinya itu buat ngendaliin akses ke satu resource saja atau mutual exclusion 1. Aman nggak kalau aku gitu? Sebenarnya kurang lebih sama sih harusnya. Kayak 1 tuh buat apa namanya? Dia tuh sebagai buffernya buat ngakses kontrol ke critical section. Jadi kayak proses yang bisa masuk antara produser sama customer itu jadi cuma 1. Jadi dia nggak bakal menyebabkan kondisi rest seperti yang nomor 1 yang terakhir penjelasannya. Berarti gitu aja aman kan ya penjelasannya? Aman. Berarti kita lanjut ke yang poin B. Apa fungsi atau tujuan penggunaan SmartPur E pada program di atas? SmartPur E itu mana SmartPur E? SmartPur itu size of buffer. Berarti tuh dia tuh nunjukin apa namanya? Slot kosongnya gitu nggak sih, jumlah slot kosong yang ada pada buffer? Iya, dia tuh ngebantu buat make sure kalau misalkan cuma ada satu proses aja yang bisa
dibaca dari buffer dalam satu waktu. Harusnya begini. Berarti kalau dalam satu waktu tuh berarti dia digunain sama produser aja buat nunggu sampai ada slotnya kosong. Sampai nunggu si research-nya nganggur. Boleh sih, berarti penjelasannya gitu aja. Kita lanjut ke poin yang C. Apa fungsi atau tujuan penggunaan Smartboard N pada program di atas? Kalau menurut Mas Rifki dan Mas Fakrul Hizrian macam mana? Kalau yang itu tuh harusnya ya kayak penggunaan si Smartboard itu apa sih penggunaan si Smartboard N pada program di atas itu kayak untuk ngatur jumlah item yang ada dalam buffer tuh. Terus kayak yang siap dikonsumsi oleh konsumen gitu loh. Terus kayak dia tuh si N-nya itu didekrementasi setiap kali si produsennya itu nambahin elemen ke buffer sama terus udah gitu kayak diinkrementasi setiap kali konsumen mengkonsumsi si elemen dari buffer itu loh. Terus kayak kita memastikan bahwa konsumen gak akan kayak nyoba ngonsumsi elemen dari buffer pas gak ada item yang tersedia buat dikonsumsi gitu loh. Kurang lebih kayak gitu sih. Oh, kayak gitu Mas Rian. Ya. Ini kita singkatin aja sih kalau gua. Gimana tuh? Kayak Smartboard N ini dia tuh buat tunjukin jumlah item yang tersedia di dalam buffernya. Jadi nanti kalau konsumernya mau pakai tuh dia harus nunggu sampai ada item yang dapat dikonsumsi dari buffernya. Gitu aja ya. Berarti kita next ke pertanyaan yang D. Jika Smartboard N sama dengan 1, maka program akan berjalan secara normal atau tidak. Kalau N-nya itu 1, harusnya kalau N-nya 1 dia nggak bakal berjalan secara normal. Soalnya buffernya tuh dia punya kapasitasnya. Kalau misalnya 1, dia punya kapasitas lebih gitu dari satu item. Karena N-nya itu seharusnya merepresentasikan jumlah item yang sebenarnya dalam buffer. Jika N-nya itu diatur ke 1, konsumernya itu bakal nyoba tuh buat konsumsiin item. Kayak gimana ya bilangnya ya? Gimana nih Mas Rian? Bantu jawab Mas Rian. Berarti kalau misalkan itu kayak kalau misalkan si N-nya 1 berarti buffernya juga punya 1 item gitu kan untuk buat dikonsumsi. Terus kalau gitu si program berarti bakalan jalan normal dong. Iya, tapi Enggak. programnya tuh bisa jalan normal, masih tetap bisa jalan normal selagi dia cuma punya satu proses yang membutuhkan satu resource, tapi juga bisa deadlock kalau misalkan ada rebutan resource gitu. Iya bener kayak gitu sih ya. Ada. Terima gitu kasih Mas Fakrul dan Mbak Gie. Ya. Kita lanjut ya ke poin yang E. Jika nilai size of buffer 1, tentukan apakah program bisa berjalan atau tidak. Jika bisa berjalan, tuliskan urutan-urutan eksekusi, prosedur P, dan consumer C yang mungkin terjadi.
Kalau size of buffernya 1, dia bakal berjalan nggak guys kalau kelihatannya? Harusnya berjalan sih. Kenapa emang? Berjalan bang. Kalau size-nya bentar, size buffernya 1, berarti itu semweight E-nya itu dia ya semweight-nya itu dia kayak nunggu slotnya kosong. Terus ini udah urutannya ya. Berarti terus selanjutnya signalnya yang S itu dia bakal masuk ke critical section. Sorry, tadi awalnya apa? Awal urutannya? Urutannya harusnya semweight-nya itu bakal nunggu slot kosong nggak sih? Kalau misalnya Semweight yang di produser atau yang di consumer? Bentar. Kayak dua-duanya sih harusnya. Dua-duanya. Ya nggak sih harusnya dua-duanya. Kan size buffernya itu tadi berapa sih? Mungkin apa namanya? Ada yang bisa menjelaskan lebih baik? Gimana tuh? Kita mau yang nomor ini kita mau pakainya produser dulu atau consumer dulu? Kita harusnya produser dulu sih. Soalnya produser kan yang paling pertama. Berarti kalau produser berarti urutannya produser consumer, begitu terus habis itu si nambahin data, si produsernya kan nambahin data ke buffer, habis itu consumer ngambil, ya kan? Terus habis itu produser nambah lagi data, terus consumer ngambil datanya lagi, terus habis itu diulangin terus. Soalnya si buffernya cuma punya 1 slot doang, jadi produsernya harus nunggu sampai si consumer ngambil dulu sebelum nambahin data baru. Biar dia nggak deadlock. Wah, atau gimana? Oh iya sih. Iya sih, kayak gitu. Jadi kayak dia terus-terusan gitu kan. Iya. Produser konsumer. Tapi si produser harus nunggu si konsumer yang ngambil data dulu. Soalnya kalau misalnya nggak diambil, bakal deadlock. Soalnya si size of buffernya kan di sini ibaratnya 1 kan. Jadi harus gantian biar dia nggak deadlock. Ya sih, benar-benar. Kalau Benar mau sekali sih Mbak ya, Gisa. paling kalau mau kayak gitu sih. Atau ada yang punya masukan lain? Tapi harusnya itu udah ini sih udah oke lah. Iya, harusnya udah oke sih kayak gitu. Baik. Jadi ini next mau nomor selanjutnya? Iya, berarti next aja kita ke nomor yang terakhir, nomor 4. Number 4, gaskeun abang-abangku dan mbak-mbakku. Dimaksud Ya. Kalau di PP sih critical section itu bagian instruksi yang nggak boleh disela karena lagi ngakses shared resource. Dan kenapa harus dilindungi? Karena kalau dia disela, nanti output programnya jadi ngaco gitu. Jadi kayak nggak konsisten gitu ya? Yoi. I see. Lanjut Mas Rifki. Kalau yang B tuh apa ya?
Hmm. Mutual exclusion sama signaling. Exclusion itu cuman ada boleh satu proses yang berjalan. Hmm. Boleh disela soalnya lagi ngakses shared resource. Jadi dua event nggak boleh terjadi bersamaan. Kalau signaling apa Yan? Signaling. Nah, kalau signaling itu berarti Ada di PPT-an. Signaling sih kalau signaling tuh dia kayak apa ya? Itu kayak harus ngemastiin kayak event tuh terjadi secara sekuensial gitu loh. Terus kayak lagi ya. Nih, ku bantu jawab aja ya Mas Ria. Apa? Kayak signaling tuh kalau dilihat dari penjelasan PPT sih disimpulinnya gampangnya dia tuh sebuah mekanisme komunikasi antara proses di mana satu proses memberitahu proses lain tentang suatu kejadian. Kayak contohnya tuh dia punya sumber dayanya tuh ada atau tidak, terus dia lagi nunggu atau enggak. Gampangnya sih gitu penjelasannya. Ya. Berarti gitu ya cukup ya. Cukup sih. Cukup harusnya. Berarti lanjut ke poin selanjutnya. Inisialisasi variabel semaphore yang digunakan untuk melindungi critical section harus bernilai 1. Apa akibatnya jika inisiasinya adalah yang ke satu itu 0, yang kedua itu lebih dari 1. Kalau lebih dari inisiasinya ya. Kalau dia lebih dari 1 harusnya kayak prosesnya itu yang masuk ke critical section berarti bisa lebih dari 1. Kayak penjelasan sebelumnya. Jadi dia yang masuk ke critical section itu bisa berbarengan gitu loh. Jadi bakal mengakibatkan race condition. Jadi kalau misalkan nilai 0, dia ini nggak sih kayak nggak ada proses buat si critical section sampai si semaphore itu tuh apa ya? Sampai dianalisis gitu. Nah, iya jadi dia kalau 0 tuh berarti dia udah pasti deadlock gak sih? Nyebabin deadlock. Soalnya dia bakal keblokir. Ya gitu lah pokoknya. Iya jadi kayak prosesnya itu bakal nunggu terus kalau dia 0. Soalnya nggak ada yang masuk-masuk. I see. Iya sih. Berarti kita lanjut ke poin terakhir, poin D. Proses A, B, dan C mengeksekusi program yang di dalamnya terdapat baris perintah sum-wait tanpa baris sum signal. Sedangkan proses D mengeksekusi program yang di dalamnya terdapat perintah sum signal tanpa dilengkapi sum-wait. Berikut ini merupakan penggalan dari eksekusi yang terjadi. Berarti kayak di gambarnya proses A, B, dan C. Terus pertanyaannya itu yang pertama pada langkah X tentukan proses yang dieksekusi, proses dalam
Q dan proses dalam block Q. Yang kedua itu pada langkah Y-nya yang sesudah X, tentukan proses yang dieksekusi, proses dalam ready Q dan blok. Ada yang ngerti nggak guys dengan gambarnya? Proses AB. Sebentar. Ini lumayan bingung ya. Kira-kira udah ada yang paham belum nih sama gambarnya? Tapi dikit-dikit paham nih. Kan kalau semisalkan ini kan dia pertamanya tuh kayak proses D tuh yang dieksekusi. Terus kayak si semapurnya itu -2 dan di status ready-nya itu si C. Kemudian si blok Q-nya itu B sama A. Nah, selanjutnya langkah X tuh berarti kayak pertama si prosesnya itu kan si D-nya tuh kayak lagi dieksekusi tuh. Terus udah gitu si status ready Q-nya itu dia si proses A, B sama C. Nah, kemudian si semapurnya itu dia bakalan dikurangi 1 jadinya tuh. Jadi kayak si semapurnya jadi -3. Nah, cuman berarti kalau udah gitu kayak kalau semisalkan si proses D selesai, maka dia masuk proses proses yang mana ya? Cuman di sini masih agak bingung sih. Enggak, kalau buat pertanyaan pertama sih harusnya kan yang ditanya proses yang dieksekusi. Jadi proses yang dieksekusi apa ya? Yang apa? Yang pertama nih. Berarti kalau dilihat dari gambar sih proses yang dieksekusi harusnya D. Ya, D Terus dulu yang pertama. yang ready itu yang C kan. Ready yang C, proses dalam blok kecilnya itu berarti B sama A. Ini udah menjawab buat nomor 1 sih. Iya. Cuma kayaknya Aing masih nggak paham di bagian S-2-nya ini sih. S-2 ini apa? S-2. Tadi S-2 itu apa ya? S-2 itu dia harusnya kayak awal-awal dia mulai mengeksekusi sih. Jadi dia diawalnya sama -2 itu. Harusnya kayak gitu. Berarti kalau yang X itu dia kalau masuk Kemudian kita masih belum ada yang paham banget untuk poin D. Atau mau skip aja dulu biar kita pelajarin lagi. Ini kayaknya harus nonton banyak video deh. Soalnya aku juga nggak paham. Atau mau gimana? Kayaknya kemungkinan sih kita bakal skip dulu sih. Soalnya recordnya juga
Hampir mau tapi Iya, karena takut kelamaan recordnya juga. Jadi kita sudahin saja sampai di sini ya. Ya, kita bakalan mengerjakannya. Ya, kita bakal mempelajari dulu yang D. Oke. Iya. nanti Oke. lanjut di grup chat aja kan. Terima kasih yang sudah menonton. See you guys. See you too. Main subrek deh yang. Bang. Ya, jangan lupa. Jangan lupa subrek ya. Siap. Nyalakan lonceng.